Kaledoskop. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Penetua Joni Rimporok. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tasbihkan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi ini dari Yesaya 9 ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas anugerah di sepanjang hari hidup kami. Kami menaikkan syukur
atas karya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kami menyadari seringkali menyiakan kasih bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, hingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami datang pada minggu hari ini Tuhan, dalam ibadah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon curahkan kami roh-Mu, agar kami mengerti akan firman yang akan dibacakan, dan terlebih dari itu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan
Ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal telah kita lewati baru 2 hari saja. Dan pada Natal kita pasti diliputi penuh dengan sukacita. Tidak ada orang yang tidak bersukacita. Orang sehat, orang sakit, ketika Natal pasti ingin mengambil bagian di dalamnya di mana ada sukacita. Biasanya secara tradisi pada perayaan Natal di rumah-rumah kita menggunakan memakai pakaian-pakaian yang baru, aksesoris yang baru. Kemudian ada acara kumpul-kumpul keluarga dan ada makan minum yang boleh dikatakanlah cukup, bahkan berlimpah. Ini wajar saja karena Natal adalah sumber kegembiraan yang datangnya dari Allah. Karena pada Natal ada Yesus yang lahir ke dunia lewat perawan Maria yang mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, yang merupakan rencana Allah untuk mendamaikan dunia dengan dirinya dan mencurahkan damai sejahtera kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Natal ketika Yesus dilahirkan dan ketika Yesus sudah lahir penuh dengan kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan bagi bayi itu sendiri. Sang bayi kudus bahkan harus terancam nyawanya. Ya. Kita baca di ayat yang 22, ketika mereka mengungsi dari Mesir dan kembali ke kampung halamannya, di ayat 22 itu dikatakan, ya, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi dari zaman Herodes sampai anaknya yang memerintah, Yesus benar-benar tidak aman. Ya, bahkan sampai di kayu salib pun dia mati di sana. Tetapi rencana Tuhan tidak ada yang bisa mencegah. Tuhan ingin semua anak manusia ketika ditebus dosanya akan merasakan sukacita, ada damai. Ketika orang yang berhutang, hutangnya lunas, orang itu pasti bahagia. Hutang kita adalah dosa, dosa kepada Tuhan, dosa karena dari keturunan Adam. Dan dosa kita tidak bisa dihapus kecuali dengan darah anak Yesus Kristus yang Tuhan korbankan di kayu salib di Golgota. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yusuf dan Maria ini selalu mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang pergi ke Mesir, mereka ke Mesir, mereka laksanakan. Tuhan bilang kembali ke Israel, mereka laksanakan. Karena mereka mendengar semua perintah Tuhan, maka mereka selamat dari ancaman dua penguasa, yaitu ayah dan anak pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kepatuhan Yusuf dan Maria yang mau mendengarkan kata-kata Tuhan, seharusnya kita bisa seperti Yusuf dan Maria. Ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk
menikmati sukacita Natal, bahkan ke atas kita juga dicurahkan damai sejahtera yang dari sorga, yang tidak bisa hilang oleh situasi dunia ini. Ya, jika kita itu bisa kita peroleh dan bisa kita lakukan jika kita mau mengarahkan pandangan kepada Mesias. Mau dengaran apa kata Tuhan, seperti Yusuf dan Maria tadi. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab karena sudah dipenuhi berkat, yaitu damai sejahtera serta sukacita pada Natal tahun ini. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan telah mencurahkan damai sejahtera dan sukacita yang tidak sama. Damai sejahtera dan sukacitanya tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Ya, kita pun dituntut harus berbagi sukacita dan damai sejahtera itu kepada sesama di luar sana yang belum tersentuh oleh kasih Kristus. Mereka di luar sana yang nampaknya seperti tidak ada masalah, tetapi di tengah hidup yang penuh tantangan, pasti mereka punya masalah. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu diliputi oleh masalah kekhawatiran akan masa depan kita. Seperti apa kita? Apakah besok kita masih bisa makan? Apakah besok masih bisa bekerja? Apakah besok kita masih sehat? Apakah besok masih bisa menyekolahkan anak-anak? Dan banyak masalah lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, diperlukan pengorbanan waktu, tenaga dan materi, empati dan simpati untuk menyampaikan adanya kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Persoalannya adalah hanya diperlukan suatu tindakan kecil yang keluar dari hati, yang tulus untuk mengerjakannya. Jadi semuanya keluar dari hati, ketulusan hati untuk melakukannya, untuk bisa berbagi sukacita Natal bersama orang-orang di luar sana yang belum tersentuh kasih Kristus. Itulah yang Tuhan perlukan dari kita. Dan ketika kita mampu melakukannya, maka Natal sudah menjadi jaminan bagi siapapun, kapanpun, dimanapun, dan apapun situasinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berbagi kepada mereka, karena kita sudah menikmati sukacita ini yang datangnya dari Tuhan, ya. Dan kita tidak boleh egois dan bagikan itu kepada sesama. Sesuai dengan tema pada minggu ini, yaitu kehadiran yang menjamin masa depan. Kehadiran kita menolong orang-orang untuk bisa mempunyai harapan akan masa depan bersama Yesus Kristus. Demikian renungan kita pada minggu ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita, dari hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih dan sayang, Allah yang kami kenal sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami sepanjang satu pekan ini. Dan di minggu hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih masih diberi kesempatan seperti ini. Ya Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk dapat berbagi sukacita Natal, karena Engkau telah memberikannya kepada kami. Kepada mereka, orang-orang yang tersisih, yang belum mengenal kasih Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan itu Tuhan. Sekecil apapun itu, biarlah kami dapat melakukannya dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Pada pagi ini, pada hari ini juga Bapa, kami mau berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan untuk pemerintah dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, NKRI dengan Pancasilanya masih berdiri sampai hari ini, itu semua karena pertolongan-Mu. Hikmat bijaksana Kau berikan kepada pemimpin negara kami, sehingga mereka ketika mengambil keputusannya adil dan bijaksana. Semua program-program pemerintah ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, mendapat dukungan dari seluruh warga negara. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar pemerintah negara kami mampu menjaga NKRI dengan Pancasilanya sampai Engkau datang kembali. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah bersama kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, banyak pergumulan yang mereka hadapi, terlebih ketika mereka berada dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak kekhawatiran oleh karena wabah ini begitu menakutkan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon jangan tinggalkan kami. Biarlah kami tetap kuat menghadapi tantangan ini. Kami tetap diberikan kesehatan dan yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, maupun yang sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan, berkati semua usaha yang dilakukan, tangan para dokter dan perawat, juga makanan dan minuman, obat-obatan ya Tuhan. Biar itu Engkau berkati sehingga dapat memberikan kesembuhan bagi tubuh jasmani anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menderita sakit. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu berserta orang di dalamnya. Biarlah gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini berserta orang di dalamnya mampu menghadirkan damai sejahtera bagi lingkungannya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Teristimewa gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong, di mana kami berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Bahkan pemerintah daerahnya pun tidak seiman dengan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah gereja-Mu GPIB Pengharapan bisa hadir, ikut membantu proses di mana kami mengalami masa pandemi ini Tuhan, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ya Tuhan.
sehingga ketika kami beribadah dan berkumpul, kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Dengan demikian kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kota Bogor ini. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang bertugas di GPIB Pengharapan Cibinong. Ya Tuhan, Pendeta Richard, Pendeta Tumengkol, Pendeta Johan, Pendeta Linda, beserta keluarga mereka. Berikan selalu mereka hikmat, bijaksana, kekuatan serta sukacita ya Tuhan, supaya ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan dengan ketulusan rendah hati dan membangun persekutuan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Bapa di surga, inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Haleluya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.